Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nita Frins Rahayu. Here I will present about my research. The title of my research is Perception of 11th Grade Student at Vocational High School Nabi Hussein Samarinda regarding the benefit of reading novels on English language skill. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Siswi kelas 11 SMK Nabi Hussein Samarinda mengenai manfaat membaca novel terhadap keterampilan bahasa Inggris. Untuk bagian introduction atau pembukaan, seperti yang kita tahu bahwa lembaga pendidikan pondok pesantren biasanya tidak memfasilitasi santrinya untuk membawa atau mengakses media dengan internet seperti membawa handphone dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pondok pesantren ini atau pondok pesantren Nabi Hussein yang saya teliti. Lembaga ini tidak memfasilitasi santrinya dan siswa-siswanya untuk membawa handphone. Nah, saya sebagai peneliti telah mengobservasi atau mengamati, biasanya kebanyakan dari mereka itu membeli dan membawa novel. Novel-novel yang mereka bawa itu berasal dari platform digital bernama Wattpad. Wattpad ini adalah platform digital yang mana berisi novel-novel berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Nah, yang saya amati di sini kebanyakan mereka membaca novel yang berbahasa Indonesia, namun tidak sepenuhnya berbahasa Indonesia. Ada juga banyak sekali kosakata yang berbahasa Inggris. Kemudian, saya mengamati bahwa beberapa dari mereka mulai mempraktekkan atau menggunakan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari di pondok pesantren ini yang berasal dari novel-novel tersebut. Maka dari itu, saya sebagai peneliti penasaran dan ingin meneliti bagaimana persepsi mereka mengenai novel yang mereka baca terhadap kemampuan keterampilan bahasa Inggris mereka. Apakah kosakata mereka mengalami kenaikan atau perkembangan setelah membaca novel tersebut atau tidak. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengeksplorasi persepsi siswi khususnya kelas 11 SMK Nabi Hussein Samarinda terkait manfaat membaca novel terhadap kemampuan bahasa Inggris. Penelitian yang saya ambil ini kan bertema membaca bisa meningkatkan bahasa Inggris. Hal ini berhubungan dengan penelitian dari Mikulecki yang menyatakan bahwa membaca merupakan cara penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara umum. Jadi, dengan cara membaca kita juga bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Karena dari membaca kan kita dapat banyak kosakata baru. Dari banyak kosakata baru itu bahasa kita bisa semakin berkembang. Harmer juga menyatakan rendahnya kosakata dapat menghambat kemampuan membaca dalam artian bahasa Inggris. Untuk itu, jika novel bisa dipakai untuk pembelajaran bahasa Inggris, novel ini bisa menjadi satu metode pendekatan lagi untuk belajar bahasa Inggris siswa yang jelas tidak membosankan, karena novel di sini kan dijadikan sebagai media hiburan. Jadi, ketika novel bisa menjadi media pendekatan untuk belajar juga bahasa Inggris, otomatis pembelajaran mereka untuk belajar bahasa Inggris atau proses mereka untuk belajar bahasa Inggris tidak begitu membosankan, bahkan seperti hiburan itu tadi. Untuk bagian rumusan masalah, saya mengangkat 4 rumusan masalah. Yang pertama, how do the perception of second grade high school student at Nabi Hussein Islamic Boarding School Samarinda relate to the benefit of reading novels on their English language skill? Apakah persepsi siswi SMK Nabi Hussein Samarinda terkait manfaat membaca novel terhadap kemampuan bahasa Inggris mereka? Yang kedua, does reading novels containing English vocabulary help improve English vocabulary mastery among second
grade high school student at Nabi Hussein Islamic Boarding School. Jadi yang kedua, apakah membaca novel yang mengandung bahasa Inggris dapat meningkatkan kosakata mereka? Yang ketiga, how does the habit of reading novels influence the interest of second grade high school Nabi Hussein Samarinda? Bagaimana pengaruhnya terhadap minat siswi dalam belajar bahasa Inggris? Jadi pengaruh novel itu apakah mempengaruhi minat mereka dalam belajar bahasa Inggris? Yang keempat, how does the English proficiency of students who read novels compare to those who do not? Jadi yang keempat, saya akan membandingkan kemampuan bahasa Inggris siswi yang membaca novel dan siswi yang tidak membaca novel. Penelitian saya adalah pertama untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi siswi SMK Nabi Hussein kelas 2 mengenai manfaat membaca novel terhadap kemampuan bahasa Inggris mereka. Yang kedua, menyelidiki apakah novel dapat meningkatkan kosakata mereka, terutama dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, mengeksplorasi pengaruh membaca novel terhadap minat mereka dalam belajar bahasa Inggris. Dan yang keempat, membandingkan kemampuan mereka dalam bahasa Inggris dari siswi yang gemar membaca novel dan siswi yang tidak membaca novel. Tinjauan literatur yang saya pakai, yang pertama, metode pemerolehan bahasa secara informal melalui membaca. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Krashen bahwa membaca dapat memperluas kosakata, meningkatkan pemahaman tata bahasa, serta memperbaiki kemampuan berbicara dan menulis. So, ketika kita ingin meningkatkan kemampuan berbahasa, dalam penelitian saya terutama bahasa Inggris, kita harus banyak-banyak membaca, karena membaca dapat meningkatkan kosakata kita secara informal ya tentunya. Kemudian juga berdasarkan penelitian ini, Krashen bilang bahwa kosakata bisa memperbaiki berbicara dan menulis, serta memperbaiki tata bahasa kita. Yang kedua, dampak teks campuran bahasa terhadap retensi kosakata berdasarkan penelitian dari Taguchi dan Gorsuch pada 2002, yaitu paparan siswa terhadap teks yang mencampurkan bahasa dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap kosakata baru. Nah, penelitian saya ini kan siswa yang membaca novel berbahasa Indonesia, tapi banyak juga kosakata bahasa Inggris gitu. Jadi teksnya yang di novel ini adalah campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketiga, studi yang berfokus pada persepsi siswa dalam pembelajaran bahasa. Hal ini berdasarkan sebuah studi oleh Mercer dan McIntyre 2014 yang menunjukkan bahwa persepsi positif siswa terhadap pembelajaran bahasa dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Ketika siswa merasa bahwa membaca novel berbahasa Inggris dapat bermanfaat untuk mereka, maka mereka akan terus melakukannya. Ketika siswa sadar bahwa membaca novel dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka, otomatis mereka akan berpikir bahwa membaca novel tidak hanya bermanfaat sebagai media hiburan, tapi juga bermanfaat untuk mengasah skill mereka, terutama di bahasa Inggris. Untuk itu pasti mereka akan terus membaca novel, bahkan nantinya bisa saja novel yang mereka baca itu tidak hanya novel yang berbahasa Indonesia, tapi novel yang full berbahasa Inggris semua. Karena itu benar-benar dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Selanjutnya, metode pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dan analisis datanya berfokus pada penggalian pengalaman, sikap, serta persepsi partisipan terhadap penggunaan bahasa Inggris dalam novel dan pengaruhnya terhadap kosakata mereka. Partisipan saya terdiri dari 18 orang siswa di kelas 11 SMK Nabi Hussein, yang mana setelah saya berikan kuesioner atau setelah saya survei di antara 18 orang itu, terdapat 6 siswa yang frekuensi membaca novelnya paling banyak. Di antara mereka bisa membaca hingga 20 novel dalam 1 bulan. Dan terdapat 5 orang
siswa yang mana mereka tidak memiliki minat untuk membaca novel. So, di sini saya akan menjadikan 5 siswa yang tidak gemar membaca novel ini sebagai bahan perbandingan dalam kemampuan bahasa Inggris dengan siswa yang gemar membaca novel. Metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu ada 2. Yang pertama survei yang berbentuk kuesioner, yang kedua wawancara secara mendalam untuk menggali lebih jauh persepsi mereka mengenai manfaat membaca novel terhadap kemampuan bahasa Inggris. Survei disusun dalam bentuk kuesioner yang berisi pertanyaan terkait sikap dan kebiasaan membaca novel, seperti mencakup frekuensi membacanya, seberapa sering, motivasinya mereka membaca novel itu apa, kemudian persepsi umum partisipan tentang dampaknya terhadap peningkatan kosakata bahasa Inggris. Kemudian wawancara adalah untuk menggali lebih dalam persepsi siswa. Seperti yang tadi saya bilang, wawancara menggunakan format semi terstruktur dengan beberapa aspek pertanyaan, yaitu pengalaman bahasa, bertemu kosakata baru, bagaimana cara mereka menyikapi, apakah mereka mencari tahu apa artinya, apakah mereka mengabaikan saja atau mereka berusaha membuka kamus, menulis atau mencatatnya bahkan. Kemudian yang kedua, manfaat yang dirasakan oleh mereka itu apa? Dan yang ketiga, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di bagian introduction. Ketika saya mengobservasi mereka, beberapa dari mereka mempraktekkan kosakata bahasa Inggris baru yang mereka dapat dari novel itu di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka berbicara dengan temannya menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa Inggris ini didapat dari novel yang mereka baca. Untuk analisis data, yang saya lakukan adalah yang pertama nanti ada coding awal, yang kedua identifikasi tema, dan yang ketiga penafsiran tema. Baik, itu saja presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. I am Nita Harinis Rahayu. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.